Kita memasuki bulan Agustus ya saudara. Tahukah saudara bulan ini adalah bulan yang spesial buat bangsa kita? 79 tahun yang lalu, di bulan yang sama, Indonesia memasuki the season of prime time, saudara. Bukan main-main loh saudaraku. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia ada di dalam penjajahan. Saya nggak tahu dengan saudara yang punya kesempatan, mungkin sebagian yang usianya sudah di atas saya, punya kesempatan untuk ngobrol dengan kakek atau dengan mungkin buyutnya saudaraku. Kebetulan saya bersyukur ketika saya masih kecil saudaraku, nenek buyut saya, jadi kalau saya manggilnya Makco. Mama dari engkong saya itu masih hidup saudaraku. Dan dia akan menceritakan masa-masa pada saat Indonesia itu ada di bawah penjajahan. Dia akan bercerita bagaimana ketakutannya orang-orang harus bersembunyi. Saudara hari ini lihat kiri kanan datang cantik-cantik dan keren-keren saudara. Zaman itu saya mendengar cerita dari buyut saya, mereka itu pakai bajunya itu masih pakai goni. Jadi goni itu yang menjadi baju mereka. Saudara bisa bayangkan, goni yang saudara pakai sekarang mungkin untuk tempat beras. Itu dipakai sebagai baju. Dan zaman itu saudaraku untuk orang bisa makan dengan proper, hari ini bukannya saudara bingung soal makan tapi bingung makan kebanyakan gitu saudara. Tapi ada season di masa bangsa kita itu untuk makan aja susah. Orang itu makan nasi jarang, Bapak Ibu. Yang ada itu ubi. Kalau mungkin saya nggak tahu apakah saudara pernah bertanya kepada kakek saudara atau mungkin lebih tua lagi buyut saudara. Mereka akan bercerita. Nenek dari orang tua saya itu pernah bercerita ada masa di mana dia masih kecil dan dia harus bersembunyi saudaraku itu. Dia harus lari, dia mendengar deru perang saudara. Itu season yang buat mereka tidak akan terlupakan dan sangat menakutkan. Tapi sampai di satu titik, out of nowhere saudaraku, siapa orang yang akan menyangka tiba-tiba Jepang dibom atom. Tidak ada orang yang pernah berpikir hal itu akan terjadi. Begitu Jepang dibom atom saudaraku, di saat itulah para pejuang kemerdekaan melihat satu masa, satu season, satu kesempatan. Dan mereka memperjuangkan begitu rupa. Saudara nanti bisa baca sejarah lagi. Kalau saya tidak salah itu sekitar tanggal 6 atau 9 Agustus Jepang dibom atom. Saudara bayangkan dari tanggal 6 dan 9 itu ke tanggal 17 itu hanya berapa waktu? It's just like less than 10 days saudaraku, kurang lebih antara seminggu 10 hari saudara. Mereka benar-benar berusaha memanfaatkan waktu yang ada. They seize the moment saudaraku. Dan tiba-tiba mereka mendeklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka. Pastor, what is your point? Saya nggak tahu dengan keadaan saudara hari ini. Kenapa saya mengatakan just open your heart first? Karena pada saat itu bangsa Indonesia juga tidak pernah menyangka mereka akan merdeka. Just like a week before, just 2 weeks before, keadaan itu belum membaik. Mereka masih hidup di dalam penjajahan, hidup mereka masih susah, tidak ada pengharapan siapa yang akan menolong mereka. But then suddenly something happened. Sesuatu terjadi. Tiba-tiba para pejuang melihat kesempatan itu. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Saya berdoa ya, hari ini ada orang-orang yang berani berkata, Pastor, this is my prime time. This is my season. Saya tahu yang ada di depan mata saya tidak berbicara demikian. Saya tahu fakta dan kenyataan yang saya alami jauh daripada itu. But I declare upon your life,
This is your season. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Perhatikan ini. Sangat penting untuk saudara bisa memahami masa dan waktu. Karena banyak orang tidak memahami masa dan waktu. They either lose atau they pass it by. Mereka melewatkan. Satu hari ya saudaraku, ada kisah di mana Yesus sedang berjalan. Ketika dia dekat dengan Yerusalem saudaraku, Alkitab mencatat Yesus menangis. Kita buka ya, ayatnya kita lihat ya. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ini berbicara tentang Yerusalem. Ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Ini sudah pernah terjadi ya saudaraku. Di masa lalu, bagaimana tembok Yerusalem dihancurkan. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Wow. Ini poin yang sangat penting. Yesus bukan menangis karena hal yang lain. Yesus menangis, Alkitab mengatakan di ayat yang ke-44 ini. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, dalam hidup kita ini ya saudaraku, ketika saudara memahami seperti apa saat dan waktu itu, you can behave accordingly. Dalam season apapun, mau baik maupun buruk. Kalau engkau bisa membaca masa dan waktu, selalu ada kebaikan di balik semuanya. Itu sebabnya hari ini saya berdoa saudaraku. Hari ini saya berdoa supaya saudara bisa melihat. Supaya saudara bisa mengerti. Supaya saudara bisa membaca season, waktu, dan masa di dalam kehidupanmu. Saya akan menceritakan satu kisah lagi ya saudaraku. Daud itu punya banyak sekali pasukan yang bergabung dengan dia. Tapi dari semua pasukan yang diceritakan, saya tertarik pada satu suku, saudara. Kita lihat ya, dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23. Nanti kalau saudara baca, mereka itu menceritakan, turun ke ayat yang ke-24, diceritakan tentang Bani Yehuda dengan 6.800 pasukan yang pandai memegang pedang dan perisai, saudaraku. Nanti turun lagi, saudara akan menemukan di ayatnya yang ke-25. Ada yang namanya Bani, saudara? Simeon. 7.100 pahlawan yang gagah perkasa. Nanti saudara turun lagi tuh, saudara akan dapatkan di ayat yang ke-33. Namanya adalah Bani Sebulon. Gak main-main saudaraku. 50.000 pasukan yang pandai berperang dengan berbagai senjata. Menurut saudara ini semua orang-orang hebat gak? Tapi dari semua yang dikisahkan itu saya tertarik. Ada satu bani saudaraku. Di ayat yang ke-32, coba multimedia buka. Di ayat ke-32 dikatakan demikian. Dari Bani Isakar, perhatikan saudara. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jumlahnya enggak banyak. Hanya 200 orang kepala. Dengan segala saudara sesukunya yang di bawah pemerintahan mereka. Ini suku unik saudara. Jumlahnya enggak banyak.
kepalanya hanya ada 200, compare teman-teman yang lain. 6.800, 7.000, 50.000. Bahkan ayat ini tidak menceritakan mereka orang-orang yang pandai memegang pedang. Tidak dikatakan orang gagah perkasa. Tapi 200 orang ini sekalipun mereka kecil, dalam bahasa Inggrisnya disebut seperti ini saudaraku. Mereka itu adalah men that had understanding of time. Orang-orang yang punya pengertian tentang waktu. To know what Israel ought to do. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan bangsa Israel. Saya tertarik sekali dengan kisah ini, saudaraku. Ini adalah orang-orang yang somehow sama-sama melakukan sesuatu. Mereka ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Saya benar-benar berdoa ya saudaraku. The eyes to see. Hikmat yang membuat engkau bisa melihat. To seize the moment. Karena 17 Agustus tidak akan terjadi kalau pada saat itu tidak ada pahlawan-pahlawan perang yang melihat kesempatan itu. 17 Agustus akan lewat begitu saja. Kalau mereka tidak berani memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu sebabnya deklarasi kemerdekaan kita mengatakan apa saudaraku? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena ada orang-orang yang ketika momen itu datang, you chicken out. Engkau ketakutan. Ada orang-orang yang ketika momen itu datang, engkau ragu-ragu. Akhirnya freeze. Nggak ngelakuin apa-apa. Dan ketika waktunya sudah lewat, saudara cuma bilang, udah gak bisa lagi. Udah gak, tap. It's gone. I pray. Saya berdoa ada orang-orang yang diberikan anugerah seperti Bani Isakar di tempat ini. Saya gak tahu berapa banyak dari saudara yang bisa melihat apa yang saya katakan. Tapi saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang bisa menangkap ini. Your season, your prime time is now. Oh aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Katakan jadi atas hidupku. Oh. Saya tuh apa ya saudaraku, waktu saya mempelajari ya. Firman yang saya bagikan ini ya saudaraku. Saya buka hati saya selebar-lebarnya saudara. Server paling tahu hal ini. Seorang server tidak akan bisa surfing saudaraku tanpa adanya gelombang yang tepat. Buat saudara yang melihat gelombang sebagai masalah ya. Hari ini saya berdoa saudara bisa melihat tidak semua masalah yang terjadi itu buruk. Karena seorang server tanpa gelombang dia tidak akan bisa melejit naik. Jadi kalau saudara terus-menerus melihat masalah, tantangan sebagai hal yang buruk sehingga kau hindari. You never know when is the last wave, when is the next wave yang akan membawa saudara naik tinggi. Orang yang bermain layang-layang tahu yang saya katakan saudara. Sehebat-hebatnya saudara bermain layang-layang. Layang-layangmu gak akan pernah naik tanpa angin. Yang sepakat katakan amin. Saya berdoa the wind is blowing in your direction. Angin itu bertiup. Karena kadangkala banyak orang menghindari badai.
I pray ada orang-orang yang bisa menari di tengah badai. Tuhan itu tidak melambangkan dirinya mewujudkan dalam banyak binatang loh saudaraku. Dia hanya menggunakan beberapa figur. Salah satunya singa. Salah satunya lagi adalah Raja Wali. Seekor burung yang bisa menari di tengah badai. Seekor burung yang tidak takut dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Saudara pernah lihat, saya satu kali tertarik dengan sebuah film bagaimana burung gagak itu berani mematuk dan mengganggu burung Raja Wali. Pernah lihat itu filmnya saudara, itu menarik sekali. Raja Wali bahkan gak menggubris itu burung gagak saudara. Dia gak berusaha mencakar, dia gak berusaha untuk melakukan sesuatu. Yang dia lakukan simple. Dia cukup terbang lebih tinggi aja. Ada di sini orang-orang yang terus-menerus merecoki saudara, terus-menerus mengatakan perkataan-perkataan negatif, terus-menerus berusaha memfitnah, menghancurkan hidup saudara. Perhatikan ini ya saudaraku, jangan termakan sehingga kau jadi kepahitan. Jangan termakan sehingga kau sakit hati. Jangan terpancing sehingga engkau emosi. Jangan jatuh dalam mengasihani diri sendiri. What you must do, apa yang kau lakukan, kau cukup terbang lebih tinggi. Engkau terus mengepakkan sayapmu. Orang lain boleh mengatakan apapun, whatever it is. Seberapa banyak yang setuju dengan saya, manusia itu mudah berubah. Hari ini dia katakan apa, pagi dia bilang apa, sore udah berubah. Itu sebabnya orang Jawa kenal esok delai sore tempe, saudara. Sorry, saudara. Pagi kedelai, sorenya udah jadi tempe. Itu bahasa peribahasa orang Jawa. Artinya apa? Manusia bisa berubah-ubah. Jangan menyandarkan dirimu pada apa yang berubah-ubah. Oh, saya berdoa, engkau cukup naik terbang lebih tinggi. Fokuskan dirimu. Jangan izinkan hatimu kena. Jangan izinkan engkau dipenuhi kekecewaan, sakit hati. Akhirnya engkau tidak bisa terbang. Buat musuh mission accomplished, saudara. Hari ini saya berdoa saudara bisa melihat apa yang saya bagikan ini. Pastor, kenapa? Karena di dalam prime time ya saudara, ada dua hal yang datang bersamaan dengan prime time itu saudara. Yang pertama, pada saat prime time, maka saudara akan melihat pintu terbuka. Saya akan membawa saudara untuk melihat kisah perjalanan pelayanan dari Paulus. Boleh saudara? Boleh ya? Dalam perjalanan Rasul Paulus, nanti saya akan bacakan kepada saudara 3 ayat. Sama-sama melayaninya, ternyata di dalam perjalanan Rasul Paulus ada masa-masa di mana pintu itu tertutup. Kita lihat ya, kita lihat. Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa saya membawa saudara memahami ayat-ayat ini. Kolose 4 ayat 3 ngomong gini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saya tanya, kalau Paulus minta jemaat di Kolose mendoakan supaya Tuhan membuka pintu, pada saat itu pintunya terbuka atau tertutup? Hah? Tertutup dong. Kalau minta didoakan supaya pintu terbuka, ya berarti pintunya masih tertutup. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Pintunya tertutup sampai-sampai Rasul Paulus itu bahkan dipenjara karena itu. Artinya saudaraku, pastor, kenapa pastor bercerita tentang bagian yang gak mengenakkan? Nah ini poin saya, kalau hari ini pintumu masih tertutup,
Jangan kecil hati. Rasul sebesar Rasul Paulus, tidak semua waktu di dalam hidupnya pintunya terbuka. Karena yes, ada masa, yes, ada season, yes, ada waktu. In case saudara berpikir bahwa orang-orang besar itu dalam hidupnya, pintu selalu terbuka, you are wrong. Tapi yang membedakan di momen di mana pintu itu tertutup, dengar ini baik-baik saudaraku. Rasul Paulus berkata, doakan aku. Dia tidak pasif. Dia tidak diem. Dia tidak terpuruk. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak menyerah. Saya harus menyatakan ini. Buat saudara yang saat ini engkau berkata, Pastor, omong kosong dengan semua yang Pastor ceritakan tentang this is my season. Kenyataan di depan saya, pintu-pintu tertutup. Itu sebabnya saya ingin mengatakan ketika itu yang kau alami, jangan berdiam diri. Fight. Doa. Doa. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang menyadari doa itu salah satu kunci untuk pintumu terbuka. Berapa kali dalam hidup saya ya saudaraku, ketika saya menghadapi pintu yang tertutup, saya diajar oleh Tuhan untuk menekuk lutut saya, bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa. Itu bukan momen-momen yang mengenakkan. Tapi di momen itulah I grew strength. Di momen-momen itulah saudaraku, tahan uji saya dibentuk. Di momen-momen itu saudara tidak tahu saudaraku. Banyak orang berpikir orang-orang yang sukses dalam hidupnya selalu semua pintu terbuka. Omong kosong. Itu sebabnya saya berani berkata kepada saudara, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus, berdoa. Saya mengatakan ini ya saudara, karena by now, saya berharap di keluarga Allah itu enggak ada lagi ya, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit terus kenapa terjadi, oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan. Itu udah enggak ada lagi ya saudara. Saya berharap by now, setiap kali engkau menghadapi pintu tertutup, setiap kali engkau menghadapi kendala dan masalah, justru yang terjadi, jiwa kepahlawananmu itu bangkit. Bukan lagi air mata. Saya nggak mengatakan saudara nggak boleh nangis. Go ahead, menangis itu sehat kok. Tapi saya hanya mengatakan jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan pasif. Jangan tertunduk. Jangan saudara terpaku lalu kemudian saudara do nothing. Jangan blame other people. Perhatikan ini saudara. Do not blame other people. Karena semua yang diizinkan terjadi dalam hidupmu tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Percayai itu. Tidak ada yang diizinkan, bahkan sehelai rambutmu jatuh pun. Ada lagunya toh. Aku tahu kata Tuhan. Masakah hal sebesar itu yang menyakiti hidupmu dia nggak tahu? Tapi terlepas dia tahu dan dia izinkan itu. There must be a reason. Do not blame other people for that. Tapi terus fight. Berjuang di dalam doamu saudaraku. Karena setelah itu Rasul Paulus juga ngalami season yang berbeda ketika berpindah ke 1 Korintus. Kita lihat ya. Ayatnya yang ke-16, pasal 16 Ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Lihat saudara. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini menarik dikatakan, for a great door and effectual is open unto me. Karena ada pintu gede yang dampaknya besar, itu terbuka untukku. Ada waktunya
Ketika di mana pintu yang tertutup itu, saudaraku, akan ada satu pintu besar itu bisa terbuka lebar buat saudara. Dan itu mendatangkan dampak besar. Yang tidak bisa kau lihat, kalau kau terus terpuruk. Kalau engkau berkutat di dalam sakit hati, kekecewaan. Kalau engkau memutuskan menyerah dan berhenti. You will never see the door open in front of you. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Yang sepakat aminnya boleh lebih keras lagi, saudaraku. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Ada momen-momen Rasul Paulus ngomong, ada pintu gede. Kalau yang pertama tadi kan dia ngomong doain ya, pintu tertutup kan gitu, basically. Tapi ada momen dia ngomong, ada pintu gede, tapi masalahnya banyak. Ada yang ngalami seperti itu? Karena setiap orang saya nggak tahu nih season yang mana yang kau alami. Kadangkala saudaraku ada waktu di mana banyak pintu terbuka, tapi rasanya kok masalah nggak berhenti-berhenti. Jangan dikit-dikit ketika engkau menghadapi masalah, engkau saudara, istilahnya mengasosiasikan dengan jangan-jangan Tuhan sudah tidak bersama dengan aku lagi. Halo, yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus ngalami di depan matanya ada pintu gede. Pintu yang besar dan effectual. Effectual itu membawa dampak besar. Tapi dia ngomong, sekalipun banyak tantangan. Oh, hari ini saya bisa berdoa ya. Saya berdoa ya saudara. Saudara itu bisa mengerti yang saya katakan ini. Itu sebabnya sangat penting ya. 200 orang dari Bani Isakar itu mungkin gak seperti bani-bani yang lain yang punya senjata, yang bisa ini dan itu. Tapi orang-orang yang seperti ini dibutuhkan untuk saudara masuk ke tanah perjanjianmu. Karena kemampuanmu untuk bisa melihat waktu dan masa. Wah, itu menentukan banyak hal saudara. Tapi ada musim juga, lihat ya. Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Saya berharap saya bisa membawa saudara pada pemahaman ini. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ini saudara bisa merasakan apa yang dialami. Ini sudah kayak jalan tol. Hebatnya di ayat ini saudara membaca 2 tahun penuh Rasul Paulus enggak setengah hati. Disewa dia tinggal di situ. Alkitab mencatat dia menerima semua orang yang datang kepadanya. Saya enggak tahu ya saudaraku, itu sebabnya saya minta ketika saudara baca Alkitab jangan keburu-buru. You miss the gem. Saudara kehilangan mutiara-mutiara berharga dari ayat itu. Yang dimaksudkan dari ayat ini apa? Kadang ada orang-orang yang justru di peak moment saudara. Saudara ngomong gini, capek. Enak dulu ya. Sekarang saya enggak bisa istirahat. Tiap hari kerja. Kapan bisa istirahatnya? Watch out. Hati-hati. Engkau yang Tuhan sedang bukakan pintu-pintu begitu rupa sampai kewalahan. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Yang sepakat katakan amin. Lah pastor, kalau saya capek saya harus ngomong apa? Tuhan, give me wisdom. Untuk aku bisa mengelola dengan baik. Give me wisdom. Untuk aku bisa meningkatkan SDM. Untuk aku bisa melatih orang-orangku. Give me wisdom. Bahkan Tuhan, berikan aku kesehatan dan kekuatan lebih. Sehingga terhadap semua berkat yang kau berikan, itu pun aku bisa mengerjakannya. Oh come on, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Kalau saudara bisa menyadari itu, every season is beautiful. Kenapa saudara harus menderita di mana waktu di mana saudara harus pada saat itu mungkin adalah seekor ulat? Kenapa saudara harus menderita ketika saudara menjadi kepompong? Sadari, tidak
tidak selamanya engkau jadi ulat dan kepompong. Justru kepompong yang berusaha dibantu, dibukakan belum pada waktunya. Ketika dia jadi kupu-kupu, dia jadi kupu-kupu cacat yang gak bisa terbang. Halo, yang sepakat katakan amin. Sadari saudaraku. Saya waktu baca, saya mempelajari ini ya saudara, I accept it. Saya tangkap itu. Saya percayai saudaraku, when the prime time, ketika waktu yang terbaik itu datang, pintu akan dibukakan. Jadi kalau toh saat ini pintumu masih tertutup, jangan berkecil hati. Yang kedua saudara, apa yang terjadi pada saat prime time? Favor itu dicurahkan. Oh, nanti saya akan bercerita kepada saudara betapa pentingnya favor. Saudara yang menganggap remeh favor ya, in case ada di sini orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri ya, saudara rugi besar. Favor itu amazing sekali saudaraku. Lihat apa yang terjadi. Mazmur 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, ini waktunya ketika terjadi ya saudara. Akan menyayangi Sion sebab sudah waktunya untuk mengasihani. Sudah tiba saatnya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, for the time to favor her, the set time is come. Jadi ternyata saudaraku, ketika waktu itu sudah datang ya saudara, favor itu dicurahkan. Saya akan bagikan kepada saudara 3 hal yang terjadi pada saat favor dicurahkan. Yang pertama, favor mendatangkan pengecualian. Entah gimana dalam hidupmu, engkau mengalami pengecualian demi pengecualian demi pengecualian. Itu saya saudaraku terus-menerus menyaksikan kepada saudara. Dalam hidup saya somehow mengalami itu again and again and again and again. Berapa kali saudara yang menghidupi, ada beberapa tim dalam kepemimpinan kami yang terus melihat dan mereka belajar dan mereka melakukan, and it also happen in their life. Ketika kau mendapat favor yang dari Tuhan, ada saja penghiburan, ada saja caranya yang tidak masuk akal. Ada saja penyertaannya. Saya berdoa hari ini engkau bisa melihat. Dan engkau bisa berkata, this is my season.